Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penamaan dalam sistem terdistribusi. Penamaan dalam sistem terdistribusi yaitu merupakan suatu layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan binding atau asosiasi antara nama dan objek. Biasanya nama diikat atau bound ke atribut dari suatu objek yang tugasnya untuk meresolve nama. Pengaksesan resource pada sistem terdistribusi ini memerlukan nama dari resource, yaitu untuk pemanggilan, alamat atau lokasi dari resource tersebut, dan rute bagaimana cara untuk mencapai lokasi tersebut. Tujuan dari penamaan ini yaitu pertama untuk identifikasi, yang kedua untuk memungkinkan terjadinya sharing. Apabila terdapat lebih dari satu pemakai, dapat mengidentifikasikan resource dengan nama yang sesuai, tidak harus dengan nama yang sama. Yang ketiga, memungkinkan location independent atau perubahan lokasi yang tidak menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. Yang keempat, itu memberikan kemampuan keamanan atau security. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketuai dari legitimate resource, bukan dari menebak. Selanjutnya yaitu jenis nama. Jenis nama ada dua, yaitu username dan system name. Username ini dibuat oleh pemakai atau user. Ini merujuk pada suatu objek atau layanan terdiri dari string of character. Contohnya HP201 untuk pencetak. Yang kedua yaitu system name. Ini terdiri dari bit string. Ini khusus untuk internal sistem, tidak ditujukan untuk manusia. Lebih compact dari username sehingga dapat dibandingkan dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu name konteks. Nama selalu diasosiasikan dengan konteks yang mengidentifikasikan di mana nama tersebut valid. Ada dua macam konteks, yaitu universal context dan relative context. Name list. Name list terdiri dari dua komponen, yaitu name agent dan name server. Name agent berada di klien, bisa satu name agent per klien atau satu name agent digunakan untuk beberapa klien. Name agent menjadi perantara antara klien dan name server. Contoh, resolver pada domain name service atau DNS. Name server. Name server merupakan basis data terdistribusi yang terdiri dari tuples nama, lokasi, atribut. Contoh atribut, jika resource adalah printer, maka atribut yang dapat menyatakan apakah objek tersebut melakukan percetakan PostScript atau tidak. Struktur nama. Yang pertama yaitu primitive atau flat name, unique identifier atau UIDs. Ini tanpa struktur internal, hanya string of bit, digunakan untuk perbandingan dengan UID lain. Tidak membawa informasi lain atau pure name, sangat berguna dan banyak digunakan. Yang kedua yaitu pastinate name atau PN. Komposisi dari beberapa nama primitif biasanya disusun secara hierarkis. Contohnya telaga.cs.us, ui.ac.id, /cs/docs/academic/sys dis/naming.ppt. Struktur nama ini membawa informasi atau impure names, biasanya tidak secara unik mengidentifikasikan objek. Beberapa nama bisa dipetakan ke satu objek. Yang ketiga yaitu descriptive name atau DN, daftar atribut yang secara bersama-sama mengidentifikasikan objek secara unik, membawa informasi atau impure name. DN adalah superset dari PN. Contoh name service ini sendiri, yang pertama DNS domain name service memetakan nama domain ke alamat. GNS global name service memetakan global name ke atribut-atribut. Skalabilitas dapat
menangani perubahan X5 Directory Service memetakan nama orang dalam alamat suatu email dan nomor telepon. Genie Discovery Service mencari objek sesuai dengan atribut yang ada. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.